Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nadirul Muhafiz dengan NIM 24252090 dari kelas B semester 3 Program Studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya di sini akan menjelaskan program-program yang telah saya buat untuk dapat mengampu ujian tengah semester mata kuliah praktikum struktur data, di mana terdapat dua soal, yaitu soal pertama yaitu untuk membuat sebuah program untuk navigasi GPS, dan untuk soal kedua yaitu untuk dapat membuat program yang dapat melakukan fitur undo dan redo. Untuk soal nomor pertama, yaitu untuk program membuat sebuah navigasi GPS, saya menggunakan link list, di mana saya membuat tiga file, yaitu file navigasi GPS H, file navigasi GPS CPP, dan file CPP. Di mana pada file navigasi GPS H, file ini merupakan sebuah header file yang berfungsi untuk mendeklarasikan struktur data dan fungsi yang akan dipakai dalam program pada file navigasi GPS CPP dan CPP, di mana terdapat bagian ini disebut dengan struktur node, di mana ini merupakan elemen dari single linked list, di mana setiap node akan menyimpan satu nama lokasi pada variabel datanya, dan memiliki sebuah pointer next yang akan dapat merujuk ke lokasi berikutnya. Dengan model satu arah, nanti rute GPS akan disusun secara berurutan dari lokasi pertama hingga lokasi terakhir. Nah, untuk pada bagian ini disebut dengan pas navigasi GPS, di mana pas ini akan berfungsi sebagai pengelola seluruh operasi pada link list, mulai dari menambah lokasi, menghapus lokasi awal, hingga menampilkan rute. Nah, untuk file selanjutnya adalah file navigasi GPS CPP. Nah, untuk file ini merupakan tempat untuk menyediakan implementasi nyata dari fungsi-fungsi yang sudah dideklarasikan di file navigasi GPS yang nanti akan digunakan untuk dapat mengelola link list tersebut. Di mana pada bagian ini disebut dengan konstruktor. Nah, pada bagian ini nanti saat objek navigasi GPS sedang dimuat, pointer head akan diset menjadi null PTR, yang artinya nanti rute GPS dapat dimulai dalam keadaan yang sudah kosong tanpa terdapat lokasi apapun. Nah, selanjutnya untuk pada bagian ini disebut dengan destruktor. Nah, destruktor itu bertugas untuk membersihkan seluruh node agar saat program sudah berakhir. Dengan nanti akan memegang sebuah fungsi bernama pop from, yang nanti akan memanggilnya itu secara berulang kali agar nanti semua memori node akan dapat dilepas sehingga tidak terjadi sebuah memori lag. Untuk selanjutnya, untuk bagian ini, untuk pada bagian pushback, nanti ini akan menambahkan sebuah lokasi baru di bagian akhir rute. Jika rutenya masih kosong, nanti lokasi pertama akan menjadi sebuah head. Namun jika sudah terdapat sebuah lokasi, program akan menelusuri list sampai node terakhir, lalu akan menghubungkan node baru sebagai lokasi berikutnya. Nah, selanjutnya untuk pada bagian front, ini akan menghapus lokasi paling awal dari rute. Nah, nanti operasi ini akan digunakan oleh destruktor agar setiap rute dapat dilakukan sebuah reset. Nah, untuk selanjutnya ini adalah untuk bagian ini, yaitu bagian print list, di mana pada bagian print list ini akan menampilkan semua lokasi yang ada dalam rute GPS beserta nomor indeknya. Nah, nanti pengguna dapat melihat posisi setiap lokasi yang nantinya dapat digunakan untuk memilih titik start dan end-nya. Untuk pada bagian selanjutnya ini, untuk pada bagian SES, ini akan mengandung berapa banyak lokasi dalam rute dengan menelusuri semua node dari head hingga sampai pada bagian akhirnya. Untuk pada bagian terakhirnya ini, yaitu pada bagian get node, ini akan mengambil node berdasarkan indeksnya,
yang akan menjadikan dasar dari fitur pilih start dan pilih end, karena program dapat mengakses berdasarkan nomor yang telah dipilih para penggunanya. Selanjutnya untuk file terakhir yaitu file CPP. Nah, pada file CPP itu merupakan sebuah program utamanya yang akan menjelaskan seluruh alur kerja navigasi GPS. Nah, file ini berfungsi sebagai antarmuka interaktif antara penggunanya atau usernya dan struktur data linklist yang telah dibuat oleh file-file lainnya. Nah, nanti pada file main CPP nanti akan menghasilkan sebuah outputnya. Nah, ini adalah sebuah outputnya. Nah, pada output pertama nanti akan menghasilkan sebuah 4 opsi tujuan, yaitu terdapat opsi pertama yaitu ke masjid, opsi kedua yaitu ke kampus, opsi ketiga ke kos, dan untuk opsi terakhir yaitu opsi keluar. Opsi keluar digunakan jika programnya sudah selesai dibuat. Anda bisa memilih opsi keluar agar programnya dapat selesai atau sudah berhenti atau untuk diberhentikan. Nah, saya telah memilih opsi pertama yaitu opsi ke masjid, di mana nanti setelah rute telah dibuat akan terdapat daftar lokasinya, yaitu terdapat rumah, jalan raya utama, pertigaan besar, taman hijau, dan masjid. Nah, nanti akan muncul sebuah input untuk memilih indeks lokasi mulai, di mana Anda dapat memilih untuk start dari lokasi mana. Di sini saya memilih start dari lokasi rumah. Nah, setelah memilih indeks startnya, nanti akan terdapat input untuk memilih indeks lokasi tujuannya atau lokasi N-nya, di mana saya memilih tujuannya yaitu ke masjid, di mana nanti setelah saya telah memilihnya, nanti akan terdapat rutenya. Di sini terdapat rutenya yaitu pertama dari rumah, selanjutnya ke jalan raya utama, ke pertigaan besar, ke taman hijau, dan selanjutnya adalah ke masjid. Nah, setelah muncul rutenya, nanti kita akan kembali lagi ke input ke sebelumnya, yaitu akan terdapat 4 opsi, yaitu opsi masjid, kampus, kos, atau opsi keluar, di mana Anda dapat memilih untuk apakah Anda ingin pergi ke opsi selanjutnya atau ingin mencoba opsi ke kampus atau opsi kos, atau Anda dapat memilih untuk ke opsi keluar. Nah, berikut tadi adalah sebuah opsi untuk soal nomor 2. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan ke soal nomor 2, di mana untuk soal nomor 2 itu kita diberi sebuah tugas untuk dapat membuat sebuah program yang dapat melakukan sebuah fitur, yaitu fitur undo atau redo, di mana pada program ini saya menggunakan double linked list. Nah, di sini seperti pada soal nomor 1, saya membuat 3 program, yaitu 3 file, yaitu di mana saya membuat file pertama yaitu undo redo h, yaitu selanjutnya undo redo cpp dan main cpp. Nah, di mana pada file undo redo h, file ini akan berfungsi sebagai tempat untuk dapat mendeklarasikan semua komponen penting yang akan nanti digunakan di program-program lainnya seperti program undo redo cpp atau main cpp. Nah nanti ini akan memberitahu kompiler apa saja yang akan disediakan tanpa menjelaskan cara kerjanya. Pada bagian file ini terdapat, untuk bagian ini disebut dengan struktur node. Nah, pada bagian ini nanti akan mendeklarasikan sebuah struktur node yang merupakan elemen dasar dari double linked list. Nah, nanti di setiap node akan berisi data untuk menyimpan nama makanan, next untuk menunjukkan node selanjutnya, pref untuk menunjuk node setelahnya. Nah, nanti dengan 2 pointer next dan pref ini nanti dapat ditelusuri ke depan atau ke belakang, yang dapat membuat double linked list pun sangat cocok untuk dapat memunculkan fitur undo dan redo. Dan untuk selanjutnya ini pada bagian untuk pada bagian ini yaitu
untuk pada bagian ini, untuk pada bagian kelas double list, nah kelas ini berfungsi untuk menyediakan seluruh operasi dasar untuk dapat memanipulasi double listnya. Nah, selanjutnya kita akan ke file kedua, yaitu file underway.cpp, di mana ini merupakan implementasi logika dari pemrogramannya. Nah, file ini merupakan tempat di mana semua logika nanti, semua logika program dapat bekerja. Nah, nanti fungsinya itu akan mendeklarasikan dari file underway.h agar dapat dibuat dan dijalankan dan dijelaskan cara kerjanya. Nah, untuk pada bagian yang ini disebut dengan konstruktor. Nah, konstruktor itu, pada bagian konstruktor, nanti saat objek listnya sudah dibuat, list akan dimulai dalam keadaan kosong tanpa node apapun, sehingga nanti head dan tailnya di-set ke dalam node PTR. Nah, selanjutnya adalah untuk pada bagian ini akan disebut dengan destruktor. Nah, nanti ketika objek ini dihancurkan, fungsi clear akan dipanggil untuk dapat memastikan semua node dapat terhapus agar tidak terjadi kebocoran memori. Nah, selanjutnya pada bagian isMp ini akan mengecek apakah list sudah kosong dengan melihat apakah headnya sudah bernilai 0 PTR. Nah, untuk selanjutnya ini pada bagian pushback. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan data baru di bagian belakang listnya. Jadi, nanti jika listnya sudah kosong, nanti maka node akan menjadi head atau tail. Namun jika tidak, maka node baru akan dihubungkan dengan tail lama dan tail akan dapat bisa diperbarui. Selanjutnya untuk pada bagian ini, yaitu pada bagian fallback, ini akan dapat menghapus node paling belakangnya. Jadi jika hanya ada satu node, list dapat menjadi kosong. Namun jika lebih dari satu, maka pointer tail dapat dipindah ke node sebelumnya. Selanjutnya pada bagian getLast. Nah, pada bagian getLast, pada bagian ini akan mengambil data pada node terakhir tanpa perlu menghapusnya. Jadi jika listnya kosong, maka string kosong akan dikembalikan. Selanjutnya pada bagian clear, nanti akan menghapus seluruh node dari list dengan memanggil sebuah fungsi popback secara berulang kali. Nah, selanjutnya pada bagian print list, nah nanti akan mengambilkan seluruh isi list dari depan sampai ke belakang dalam format daftar nanti, dalam format daftarnya. Nah, selanjutnya ini termasuk ke dalam kelas underwriter system. Nah, kita kembali lagi ke file selanjutnya sebelumnya, yaitu file underwriter, di mana di bawah kelas double list akan terdapat sebuah kelas, yaitu kelas underwriter system. Nah, ini adalah kelasnya. Nah, kelas ini itu berfungsi untuk mengelola fitur undo dan redo dengan memanfaatkan 3 double list. Nah, nanti terdapat daftar, yaitu untuk menyimpan list makanannya, yaitu undo stack, yaitu untuk menyimpan riwayat perintah yang akan mau diundo, dan redo stack, yaitu untuk menyimpan riwayat yang akan mau diredo. Nah, kita kembali lagi ke file underway.cpp. Nah, pada bagian tambah makanan, nanti saat makanannya ditambahkan, nanti akan disimpan ke list daftar makanannya. Lalu nanti disimpan ke understack sebagai sebuah riwayat. Nah, nanti redo stack akan menghapusnya karena aksi baru akan membatalkan sebuah redo.
Nah, selanjutnya pada bagian undo, yang telah sudah saya pada bagian ini nanti akan mengambil aksi terakhir dari undo stack yang lalu akan menghapus makanan tersebut dari daftarnya dan nanti akan memindahkannya ke redo stack. Nah, dengan ini nanti aksi yang dibatalkan masih bisa dikembalikan dengan menggunakan fitur yaitu fitur redo. Nah, selanjutnya itu adalah fitur redo. Nah, nanti itu redo dapat mengembalikan sebuah aksi yang sebelumnya sudah di-undo dengan mengambil data dari redo stack, lalu memasukkannya kembali ke daftarnya, dan menambahkannya kembali ke undo stack. Nah, dengan demikian nanti keadaan ini dapat dikembalikan seperti sebelum melakukan undo-nya. Selanjutnya ini adalah pada bagian terakhir, yaitu pada bagian tampilkan daftar. Nah, pada bagian ini nanti dapat menampilkan seluruh daftar makanan menggunakan fungsi, yaitu fungsi print list dari Dobli link list. Nah, selanjutnya kita akan ke file yang terakhir, yaitu file main cpp. Nah, pada file main cpp ini, file ini merupakan sebuah program utamanya atau tampilan interaksi kepada user yang akan menampilkan menu kepada para penggunanya dan menghubungkan input menu dengan fungsi-fungsi di Android system, di mana nanti usernya itu dapat berinteraksi lewat main cpp sebagai nah, nanti sedangkan logika pemrograman yang terdapat di belakang layar akan dijalankan oleh file Android.cpp. Jadi nanti file cpp ini akan menghasilkan sebuah input. Nah, untuk inputnya ini, untuk inputnya ini nanti untuk pertama nanti akan menghasilkan sebuah ini terdapat 5 opsi, yaitu opsi pertama yaitu opsi menambah makanan, opsi kedua yaitu opsi melakukan fitur undo, opsi ketiga adalah fitur untuk melakukan fitur itu, dan opsi keempat adalah untuk menampilkan daftar makanan. Untuk opsi kelima adalah opsi keluar, yaitu untuk jika Anda memilih opsi keluar, nanti program akan berhenti atau selesai. Nah, di sini saya akan menampilkan Di sini saya akan memilih opsi keempat, yaitu untuk menampilkan daftar makanan. Nah, di sini saat saya memilih opsi keempat, daftar makanan masih kosong karena belum diisi isi makanannya. Nah, selanjutnya saya akan memilih opsi satu, yaitu untuk menambah makanan. Di sini saya menambahkan sebuah nama makanan, yaitu mie ayam. Setelah mie ayam ditambahkan, saya melakukan opsi keempat, yaitu menandakan daftar makanan dan memunculkan sebuah mie ayam pada daftar makanannya. Selanjutnya saya melakukan opsi pertama lagi, yaitu menambah makanan, yaitu saya menambahkan opsi bakso ayam. Nah, setelah bakso ayam sudah ditambahkan, saya melakukan opsi menambahkan daftar makanan lagi untuk dapat melihat apakah bakso ayam sudah masuk ke list daftar makanannya. Nah, setelah saya melakukan opsi 4 itu tadi, itu pada daftar makanannya ternyata sudah memunculkan opsi bakso ayam. Jadi setelah itu saya dapat bisa melakukan opsi-opsi selanjutnya, yaitu saya akan melakukan fitur yang pertama, yaitu fitur undo, di mana saya akan memilih opsi kedua, yaitu undo. Setelah saya memilih opsi undo, nah nanti bakso ayam akan dibatalkan atau diundo sehingga nanti saat ketika saya melakukan opsi keempat atau menandakan daftar makanan, nanti hanya memunculkan satu opsi, akan hanya memunculkan mie ayam saja, karena bakso ayam sudah diundo sehingga tidak akan muncul pada daftar makanannya. Nah, selanjutnya, jika barangkali Anda mau memunculkan bakso ayamnya ke daftar makanannya, Anda dapat melakukan fitur kedua, yaitu fitur redo. Nah, ketika saya melakukan fitur ketiga atau opsi ketiga redo, nanti bakso ayam akan dapat dikembalikan ke daftar makanannya. Nah, setelah saya memilih opsi menandakan daftar makanan, nanti akan muncul, yaitu
akan muncul daftar makalahnya berupa mie ayam dan bakso ayam yang berarti fiturnya itu sudah berhasil untuk dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan memilih opsi kelima, yaitu opsi keluar, yaitu untuk dapat membuat program untuk selesai melakukan program. Nah, berikut tadi adalah penjelasan dari program yang telah saya buat. Saya mengucapkan mohon maaf kalau penjelasannya tidak jelas karena saya membuat video ini secara seadanya. Demikian tadi adalah presentasi dari program-program yang telah saya buat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.